Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 776 sampai 780. Qiao Jinqiu melihat senyum polos Ye Junlin. Entah kenapa, seperti menghadapi iblis, Ye Junlin tampak sangat ketakutan. Terutama sorot matanya, jika dilihat, seolah-olah dia ditelanjangi. Dia langsung melihat ketakutan di hatinya. Apa yang terjadi di sini? Tubuh Qiao Jinqiu tidak bisa berhenti gemetar. Qiao Jinqiu tidak pernah takut pada siapapun. Meskipun dia telah bertemu banyak orang besar, dia tidak pernah takut. Tapi entah kenapa, menghadapi Ye Junlin terasa teror yang tak bisa dijelaskan. Apakah kamu baru saja memintaku untuk menyimpan milikku? Ye Junlin bertanya. Aku tidak. Qiao Jinqiu tergagap, tidak mampu menyelesaikan satu kalimat pun. Sepertinya aku harus menghajarmu sampai mati sebelum aku bisa pergi. Mata Ye Junlin menjadi dingin. Bang, Qiao Jinqiu hendak mengatakan sesuatu. Tapi Ye Junlin meninju wajahnya, menyebabkan darah beterbangan. Bang. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, Qiao Jinqiu menjadi pria berdarah. Tidak sembarang wanita bisa digoda olehmu dengan niat jahat. Plop, Ye Junlin menyekat tangannya dan pergi. Dan Qiao Jinqiu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Qiao Jinqiu sepertinya tidak sadarkan diri, dengan darah berbusa dari mulutnya. Semua pangeran menyesalinya. Mengapa mereka mempertahankan orang ini? Apakah ini berarti Tuan Qiao harus dipukuli sampai mati? Cepat ke rumah sakit, penting untuk menyelamatkan Tuan Qiao. Semua orang segera pergi ke rumah sakit, di gedung apartemen grup. Li Ziran menghela nafas lega saat melihat Ye Junlin kembali dengan selamat. Dia tidak bertanya apakah masalahnya sudah terselesaikan. Menurutnya, karena Ye Junlin berstatus keluarga Hua Haizhou, masalah ini harus diselesaikan. Ayo lakukan ini, Wu Xiao. Pilih 2 ahli dari tim keamanan dan atur mereka di samping Zheng Zihan untuk melindunginya. Ada banyak orang yang melecehkannya akhir-akhir ini, Ye Junlin melirik Zheng Zihan dan berkata, "Oke, aku mengerti." Wu Xiao mengangguk. Tim keamanan baru terdiri dari pensiunan personel militer, dan masing-masing adalah ahli terbaik dengan efektivitas tempur yang kuat. Melindungi Zheng Zihan juga merupakan niat Fang Ziqing. Baru-baru ini, produk elektronik Yunting Group telah dipasarkan, dan dengan dukungan Zheng Zihan, penjualan menjadi sangat buruk. Li Ziran juga menginvestasikan proyek 50 miliar yang diberikan kepada keluarga Zhao di bidang produk elektronik, yang setara dengan bagian terakhir keluarga Zhao yang diberikan oleh grup Yunting. Junlin, ikut aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Li Ziran memanggil Ye Junlin ke kantor. Junlin, apakah kamu punya ide bagus tentang 1 miliar benda itu? Li Ziran ingin bertanya pada Ye Junlin tentang kemajuannya. Dia sepertinya tidak menganggapnya serius akhir-akhir ini. Apakah 1 miliar meremehkanku? Bagaimana kalau 100 miliar? Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Berhentilah bercanda, apakah kamu tidak peduli padaku? Tiba-tiba Li Ziran bertanya, membuat Ye Junlin tertegun. Ah, nenek, kakek, mereka ingin kamu menghasilkan 1 miliar dalam waktu singkat untuk membuktikan bahwa kekuatanmu bisa menandingi kekuatanku. Dengan cara ini mereka tidak punya alasan untuk menghalangi kita. Tidak peduli apa yang aku lakukan, mereka adalah aku, ini tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba memuaskan mereka. Kedua belah pihak senang, tapi saya melihat Anda sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Tidak ada yang bisa dilakukan selain tidur dan minum teh setiap hari, Li Ziran berkata sedikit marah. Ye Junlin tersenyum, masalah ini mudah ditangani, tunggu dan lihat saja. Ini memang masalah sepele bagi Ye Junlin. 1 miliar dapat diambil kapan saja. Namun menurut Li Ziran, cara Ye Junlin menyelesaikan masalah ini adalah dengan menyelesaikannya sebagai cucu dari keluarga Zhou.
Terlalu mudah mendapatkan 1 miliar atas nama keluarga Zhou. Ini mampu menangani keluarga Zhao, tetapi Li Ziran tidak senang. Yang dia pedulikan adalah sikap Ye Junlin, daripada hanya mengandalkan identitas cucu keluarga Zhou untuk menyelesaikan semuanya. Dia juga berharap Ye Junlin bisa seperti 6 tahun lalu, bekerja keras selangkah demi selangkah dengan tangannya sendiri. Itu dia, Li Ziran menghela nafas. Setelah menyaksikan Ye Junlin pergi, Li Ziran berbisik, "Saya masih berharap Anda akan menikah dengan saya dengan dominasi Anda atas dunia dan kekayaan serta kekuatan Anda." Namun, Li Ziran memahami bahwa saat ini adalah harapan yang luar biasa. Ye Junlin tidak lagi memiliki kerja keras yang sama seperti sebelumnya. Tidak mungkin melakukan apa yang diharapkannya. Tapi dia masih menantikannya. Ye Junlin tentu saja tidak mengerti apa maksud Li Ziran. "Saya pikir dia tidak bisa dijelaskan. Mengapa kamu terlihat marah?" Saat ini, di rumah sakit swasta, para pangeran tua dan muda yang semuanya telah dihormati satu demi satu menghela nafas lega. Karena hasil tesnya keluar, Qiao Jinqiu baik-baik saja, namun batang hidung dan tulang alisnya patah. Jika sesuatu terjadi pada Qiao Jinqiu, seluruh Jinling mungkin akan digulingkan. Itu adalah 3 keluarga teratas di Huahai, setara dengan 4 keluarga penuh Zhou. Jika raksasa keluarga Qiao marah, siapa yang mampu membelinya? Saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di bangsal. Ketika semua orang masuk, mereka melihat Qiao Jinqiu menikam seorang dokter asing dengan pisau bedah. Jas putih dokter ini berlumuran darah. Qiao Jinqiu yang pingsan, bangun dan menikam siapapun yang dilihatnya untuk melampiaskan amarahnya. Ini adalah pembunuh yang tidak manusiawi. Setelah dihina oleh Ye Junlin, Qiao Jinqiu tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ketika dia membuka matanya dan melihat orang-orang, dia mulai menyodok. "Jangan bersemangat, Tuan Qiao, ini adalah dokter asing yang menyelamatkan Anda." Semua orang memeluk Qiao Jinqiu. Qiao Jinqiu berkata dengan marah, "Saya sangat terhina. Mengapa saya harus disembuhkan? Saya akan memotong anak itu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau." "Tuan Qiao, kami memahami perasaan Anda. Anak itu juga telah membuat kami malu. Reputasi Partai Pangeran Huahai kami akan hancur di tangannya. Jika kita tidak membunuhnya dengan 1000 pedang, sulit untuk menghilangkan kebencian di hati kita." Yang lain juga sangat marah. Ye Junlin cukup membuat mereka malu. Tuan Muda Qiao, Anda harus memprioritaskan pengobatan untuk saat ini. Ketika Anda baik-baik saja, kita bisa menangani anak itu. Lagi pula dia tidak bisa melarikan diri. Saran semua orang, pengobatannya tidak masuk akal. Jika saya tidak membunuh orang ini, saya tidak akan bisa menelan nafas ini. Qiao Jinqiu adalah orang yang kejam dan mencabut semua jarum infus. Dia benar-benar bangun dari tempat tidur. Para dokter dan perawat terkejut. "Setelah kamu membunuh orang ini, aku akan kembali dan mengobatinya." Qiao Jinqiu pergi dengan tenang. Namun satu wajah terbungkus zongsi. Hanya matanya yang terbuka dan mulutnya tertutup. Apa yang terjadi hari ini di luar imajinasi siapapun. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari nanti Pangeran Huahai akan begitu menderita. Tidak hanya semua orang dipukuli, tetapi bahkan Qiao Jinqiu pun dipukuli seperti ini. Jika orang-orang di lingkaran Huahai mengetahui hal ini, gempa bumi akan terjadi. Penghinaan yang kita derita hari ini tidak boleh disebarkan ke Huahai. Kita tidak boleh kehilangan orang ini. Kata Qiao Jinqiu, mereka menganggap wajah terlalu serius. Jika kalangan Huahai mengetahui bahwa dia dipukuli seperti ini, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan dalam hidupnya. Tetapi Tuan Qiao, jika kita ingin membunuh anak itu, kita harus menjatuhkannya. Seseorang menimbulkan keraguan, bagaimana kalau aku diam-diam memindahkan seseorang? Selama Tuan Huahai menunjukkan tanda-tanda tindakan, seseorang pasti akan mengetahuinya. Ketika kakek saya bertanya, saya tidak bisa menjelaskannya. Qiao Jinqiu menggelengkan kepalanya. Apa yang harus saya lakukan, Tuan Qiao? Yang lain bertanya, sekarang tidak ada lingkaran bawah tanah di Jinling.
Tapi Ren Ye, 4 Raja Besar Nan Hongmen, mengendalikan wilayah ini. Saya akan pergi mencari Ren Ye dan meminjam beberapa ahli, kata Qiao Jinqiu. Sesampainya di villa tempat Ren Ye berada, semua orang di Ren Ye juga kaget. Kamu akan dipukuli seperti ini? Ren Ye sangat terkejut. Sejujurnya, para pangeran Huahai bahkan takut pada Nan Hongmen. Fu Changlong telah berulang kali memperingatkan siswanya untuk tidak berselisih dengan pangeran Huahai. Begitu terjadi perkelahian dengan mereka, para pangeran yang bersatu tidak akan menyerah. Kemungkinan besar yang Anda hadapi adalah kerjasama seluruh keluarga kaya di Huahai. Tapi para pangeran Huahai secara kolektif dipukuli seperti ini. Ini membuatnya luar biasa, Saudara Ren Ye. Jika tidak ada yang lain, pinjamkan saya 100 master. Jangan tanya mengapa, memalukan untuk mengatakannya. Saya harap Saudara Ren Ye tidak memberitahu siapapun tentang cedera saya, kata Qiao Jinqiu. Tuan muda Qiao berbicara, dan Ren Ye hanya setuju. Dia segera memilih ratusan master untuk Qiao Jinqiu. Para pangeran Huahai segera membawa ratusan tuan untuk membalas dendam pada Ye Junlin secara agresif. Di villa, Ren Ye sedang memikirkan siapa yang memukul Qiao Jinqiu. Apakah kamu terlalu berani? Beranikah Anda melawan salah satu dari 3 pemimpin partai pangeran Huahai? Ini sama dengan melawan seluruh partai pangeran. Raja Surga, ini tidak normal. Siapa di Jinling yang berani memukul Qiao Jinqiu? Ya, saya tidak dapat memikirkan orang seperti itu. Bahkan di Huahai, tidak ada yang berani memukulnya, kan? Hal yang sama juga terjadi, benar untuk beberapa bawahan. Baisi tidak ada penjelasan. Ren Ye menyentuh dagunya dan berkata, ini mungkin masalah pribadinya, dia tidak berani memberitahuku. Tidak, ada seseorang yang berani menyentuhnya, dia satu-satunya di Jinling. Tiba-tiba seseorang mengingatkannya, semua orang saling memandang, dan Ren Ye segera menyadari siapa orang itu. Ada satu orang di Jinling, bukankah ini penderitaan Nan Hongmen? Dia 100% yakin bahwa orang yang disinggung Qiao Jinqiu mungkin adalah orangnya. Tak seorang pun di Jinling yang berani mengalahkan Qiao Jinqiu. Cepat kejar, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kamu terlambat, orang ini akan hancur. Ren Ye segera memimpin anak buahnya untuk mengejar. Jika Qiao Jinqiu menyinggung orang ini, semua pangeran di Huahai harus dihancurkan. Bahkan keluarga di belakangnya akan hancur. Hentikan jika Anda bisa. Hanya saja Qiao Jinqiu dan yang lainnya terlalu cepat dan menghilang dengan cepat. Tuan Qiao mengetahui bahwa nama anak laki-laki itu adalah Ye Junlin, dan dia saat ini tinggal di gedung apartemen grup Yunting bersama Li Ziran dan yang lainnya. Informasi segera datang untuk menanyakan hal itu. Oke, pimpin jalan ke tempat ini. Mata Qiao Jinqiu memancarkan cahaya dingin. Saya ingin menumpahkan darah semua orang di sini, lalu saya akan mematahkan anggota tubuh Ye Junlin dan memotong tendon tangan dan kakinya. Singkatnya, gunakan metode penyiksaan apapun untuk saya. Saya akan menyakitinya sampai mati. Qiao Jinqiu merasa bahwa itu adalah tidak cukup dan marah. Dia berkata, tidak, saya akan menangkap kedua wanita mereka di depannya dan tidur di depannya. Qiao Jinqiu memandang yang lain dan berkata, setelah saya selesai tidur, kalian akan datang satu persatu, di depannya, aku akan bergiliran tidur dengan para wanitanya, aku akan menyiksanya sampai mati. Semua orang terkesiap, Qiao Jinqiu memang benar-benar mesum. Ini lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Ini menyiksa seseorang baik secara fisik maupun psikologis. Masih harus disiksa sampai mati. Ini terlalu menakutkan. Jangan menyinggung perasaannya. Semua orang mengikuti Qiao Jinqiu dengan rasa takut yang masih ada. Tak lama kemudian, semua orang tiba di kompleks apartemen Yunting Group. Di depan pintu, semua orang langsung dihentikan oleh petugas keamanan. Siapa dia? Apa yang kamu lakukan? Penjaga keamanan ini semuanya adalah rekan Wu Xiao, dan mereka menatap Qiao Jinqiu dan rombongannya dengan waspada. Pada saat yang sama, mereka menggunakan intercom dan melaporkan situasi di dalam.
Apa yang kita lakukan? Kami di sini untuk membunuh orang. Qiao Jinkyu memberi perintah dengan dua sinar dingin di matanya. Ratusan master menghunus pedang mereka dan bergegas maju. Apa yang kamu lakukan? Saat itulah hal itu terjadi. Ye Junlin membawa orang ke sini. Li Ziran, Zheng Zihan dan lainnya juga datang setelah mendengar berita tersebut. Melihat lebih dari 100 orang di depan mereka, semuanya memegang senjata. Kiki membuat semua orang gemetar. Berhenti dulu. Qiao Jinkyu melambai kepada semua orang untuk berhenti dulu. Nak, beraninya kamu keluar, kamu akan membayar mahal atas tindakanmu. Teriak Qiao Jinkyu, yang disebut musuh sangat cemburu saat bertemu. Saat para pangeran di Huahai melihat wajah Ye Junlin, mereka semua menjadi gila. Dia berharap bisa mengupas kulit dan kramnya, memakan daging Ye Junlin, dan meminum darahnya. Tidak ada seorang pun yang pernah membuat mereka merasa malu seperti itu. Terutama Qiao Jinkyu, saat melihat Ye Junlin, matanya seperti pisau. Ye Junlin telah lama dipotong-potong. Li Ziran mengenali orang-orang ini sama seperti Zheng Zihan. Otak Li Ziran meledak dengan keras. Dia pikir Ye Junlin telah menyelesaikan masalahnya. Di luar dugaan, cara dia mengatasinya adalah dengan memukuli orang tersebut. Hari itu di rumah Zhao, dia mengetahui keterampilan Ye Junlin. Kamu benar-benar memukuli seseorang? Li Ziran bertanya dengan tidak percaya. Beberapa orang bermulut kejam dan harus dipukuli. Ye Junlin berkata dengan tenang. Tapi kamu dalam masalah. Lihat berapa banyak orang di sisi lain sekarang. Li Ziran sedikit marah. Yang membuatnya marah adalah sikap Ye Junlin. Zheng Zihan melihat kedua orang itu akan bertengkar, dan dia mulai panik. Tuan Li, tolong berhenti berdebat. Semua ini semua karena saya, paling buruk. Saya akan pergi minum bersama mereka, ini bukan masalah besar. Zheng Zihan segera meminta maaf. Dia merasa bahwa orang-orang yang datang untuk mengobrol dengannya itulah yang membawanya ke dalam situasi ini. Tanpa diduga, Qiao Jinkyu telah mengincar dia dan Li Ziran di Huahai. Tidak apa-apa, selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar minum. Li Ziran adalah pemimpin baik yang mencintai bawahannya. Bagaimana hal ini bisa diperbolehkan? Ye Junlin tersenyum. Serahkan padaku, ini masalah sepele. Kamu, Li Ziran menatap Ye Junlin dengan heran. Pikiran pertamanya adalah Ye Junlin akan menggunakan identitasnya sebagai cucu keluarga Zhou. Ye Junlin, kan? Apakah kamu hebat sekali? Kamu berani mengalahkan kami adalah Pangeran Huahai. Terutama yang kamu kalahkan adalah Tuan Qiao, biar ku beritahu. Nak, kamu dalam masalah besar. Para pangeran mulai berteriak, hati Li Ziran berdebar kencang saat mendengar ini. Dari Huahai, pastinya tidak mampu menyinggung perasaan. Apa, kamu belum cukup dipukuli olehku malam ini? Apakah kamu masih ingin dipukuli? Ye Junlin memandang Qiao Jinkyu dan yang lainnya dan mencibir. Melihat kesombongannya, Qiao Jinkyu dan pangeran lainnya tidak tahan sama sekali. Potong dia menjadi beberapa bagian. Qiao Jinkyu hanya punya satu ide, membunuh Ye Junlin. Tapi pemandangan yang tidak diharapkan siapapun muncul, bersambung.